Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan majlis kita yang membahas kitab Al-Wadih fi Syarhil Ajurrumiyah. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas Ad-Darsus Salisu Aqsamul Kalami. Pelajaran yang ketiga itu tentang pembagian kalam. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, qad 'alimta anna al-kalama huwa al-lafdhul murakkabul mufidu bil wad'il arabiyyi wa anna al-kalimata hiya al-lafdhul musta'milu al-mufradu wa nuridu an nubayyina huna aqsamal kalami ay ajza'ahu allati yata'allafu minha. Sungguh engkau telah mengetahui bahwasanya kalam adalah lafaz yang tersusun yang berfaedah dengan bahasa Arab. Dan bahwasanya kalimat adalah lafaz yang digunakan yang tunggal. Dan kami ingin menjelaskan di sini pembagian kalam atau unsur-unsurnya yang menyusun kalimat. Jadi ketika dikatakan aqsamul kalam maksudnya adalah unsur-unsur yang menyusun kalimat. Fa'aqsamuhu salasatun hiya awalan al-ismu, saniyan al-fi'lu, salisan al-harfu. Maka unsur penyusun kalimat ada tiga. Pertama adalah isim, kedua adalah fi'il, dan ketiga adalah huruf. Walikulli wahidin minha alamatun yu'rafu wa yatamayyazu biha 'anil baqiyati. Famin alamatil ismi at-tanwinu. Dan setiap bagian tersebut, isim, fi'il, huruf memiliki tanda yang dikenal dan bisa dibedakan dari yang lainnya. Maka di antara tanda isim adalah tanwin, wa huwa tanwinu dhammi wal fathi wal kasri. Maksudnya dhammatain, fathatain ataupun kasratain. Mislu hada kitabun wa qara'tu kitaban wa nazartu ila kitabin. Contohnya, ini adalah buku. Aku telah membaca buku dan aku melihat buku. Di situ kitab ada yang dhammatain, kitabun, fathatain, kitaban, kitabin. Maka ini adalah ciri dari isim. Ya, jadi yang bertanwin adalah isim karena fiil nggak bisa bertanwin, apalagi huruf. Ya, huruf itu kan mabni. Yang bisa bertanwin adalah isim. Jadi manakala kita menemukan kata dalam teks-teks bahasa Arab yang bertanwin, maka dia pasti isim. Nah, fakitabun ismun wa dalilu wa wujudu tanwini fi akhirih. Maka kitab pada kalimat-kalimat ini adalah isim dan petunjuknya adalah adanya tanwin pada akhirnya. Jadi yang menunjukkan kalau di isim adalah adanya tanwin pada akhirnya. Misalu qala Allah Ta'ala sayasla nara dzata lahab. Fanarun walahabun ismani liwujudi tanwini fi akhirihima. Contohnya lagi, misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, ia akan memasuki neraka yang memiliki api yang menyala. Maka narun, naron maksudnya, kemudian lahabin dalam ayat tersebut adalah dua isim karena adanya tanwin pada akhir keduanya. Kemudian asaniyah, ciri isim yang kedua, dukhulu al-alaihi, masuk al atasnya. Jadi kalau ada kata yang depannya ada alnya, maka dia pasti isim. Mislu ar-rajulu, al-kitabu, asy-syamsu, az-zujaju. Fahadhihi kulluha asma'un lidukhuli al-alaiha. Contohnya ar-rajul, ya laki-laki, al-kitab, buku, asy-syams, matahari, az-zujaj, kaca. Maka ini semua adalah isim karena kemasukan al di awalnya. Jadi setiap kata yang ada al di depannya, maka dia pasti isim. Karena namanya huruf nggak akan ada alnya. Begitupun fi'il nggak bakal ada alnya. Misalu qala Allah Ta'ala ar-Rahmanir Rahim. Falabdu rahmani, rahmanin wa rahimin ismani lidukhuli al-alaihima. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala ar-Rahmanir Rahim. Maka lafaz Rahman dan Rahim keduanya adalah isim karena kemasukan al. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. As-salisa al-isnadu ilaihi wa ma'nahu an tansiba li syai'an akhara mislu Zaidun qa'imun. Ya.
Fahuna nasabta wa asnatta li Zaidin al-qiyama. Fayusamma Zaidun musnadan ilaihi wa yusamma al-qiyamu musnadan. Fa Zaidun huna ismun li'annahu asnada ilaihi al-qiyama. Nah. Yang ketiga adalah isnad ilai, ya. Dan makna dari isnad ilai adalah engkau menisbatkan, menambatkan satu hal kepada hal yang lain. Engkau menempelkan satu kata kepada kata yang lain. Contohnya Zaidun qaimun. Maka di sini ya engkau menambahkan ya kata Zaid dengan qiyam. Maka dinamakan Zaid sebagai musnad ilai yang disandarkan kepadanya, dan qiyamnya atau qaim adalah yang disandarkan. Jadi Zaidun qaimun, Zaidun musnad ilai yang disandarkan kepadanya, qaimun musnad yang disandarkan. Maka Zaid di sini adalah isim karena dia disandarkan ya kepadanya kata qaim atau al-qiyam, ya. Wa kullu kalimatin usnida ilaiha syai'un takun isman. Maka setiap kata yang disandarkan kepadanya sesuatu, maka dia adalah isim. Fawuku'ul kalimati musnadan ilaihi dalilun ala annaha ismun. Mislu qama Zaidun, nama Bakrun, ana muslimun. Fa Zaidun ismun li'annahu usnida ilaihi al-qiyamu, wa Bakrun ismun li'annahu usnida ilaihi an-naumu, wa ana ismun li'annahu usnida ilaihi al-islamu. Nah, maka jatuhnya kata yang disandarkan, maka terjadinya kata yang disandarkan kepadanya adalah dalil bahwasanya dia adalah isim. Misalnya qama Zaidun, Zaid telah berdiri. Nama Bakrun, Bakar telah tidur. Ana muslimun, saya adalah seorang muslim. Maka Zaid isim karena disandarkan kepadanya sifat berdiri. Kemudian Bakrun isim karena disandarkan kepadanya tidur. Dan ana adalah isim karena disandarkan kepadanya al-Islam, ya. Jadi setiap kata yang dia disandarkan oleh kata yang lain, maksudnya dia butuh kepada kata yang lain, maka itu adalah isim, ya. Dan musnad itu bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah, ya. Kalau jumlahnya fi'liyah berarti musnadnya fi'il. Ya, kalau jumlah ismiyah musnadnya isim juga, seperti ana muslimun, ya. Nah, misalu qala Allah Ta'ala Muhammadur Rasulullah, fa Muhammadun ismun li'annahu usnidat ilaihi risalatu sallallahu alaihi wasallam. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammad adalah utusan Allah. Maka Muhammad di sini adalah isim karena disandarkan kepadanya risalah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepadanya. Wa ammal fi'lu fahuwa kalimatun tadullu ala wuqu'i amalin muayyanin fi zamanin ma. Mislu daraba yadullu ala wuqu'i darbi fi zamanin sabiqin. Wa mislu yadribu yadullu ala wuqu'i darbi fi zamanil hali. Wa mislu sa'adribu yadullu ala wuqu'i darbi fi zamanil mustaqbali. Nah, adapun fi'il, maka dia adalah kata yang menunjukkan atas terjadinya amalan tertentu pada suatu zaman. Contohnya doroba, ini menunjukkan terjadinya pemukulan pada zaman yang telah lalu. Dan yadribu menunjukkan terjadinya pemukulan pada zaman sekarang. Dan contoh sa'adribu, aku akan memukul, ini menunjukkan terjadinya pemukulan pada zaman yang akan datang. Wa mislu kataba sajada ya'kulu yasumu. Fa kulluha tadullu ala wuqu'i fi'lin wa amalin muayyanin fi zamanin ma. Dan contoh kataba telah menulis, sajada telah sujud, ya'kulu sedang makan, yasumu sedang puasa. Maka semuanya itu menunjukkan atas terjadinya perbuatan atau kegiatan tertentu pada zaman tertentu. Nah, summal fi'lu salah satu aqsamin. Kemudian fi'il itu ada 3 bagian. Hiya al-fi'lul madhi. Yang pertama adalah fi'il madhi. Mislu daraba, kataba, istakhraja. Wa yadullu ala zamanil fa'iti ay as-sabiqi li zamanit takallumi. Yang pertama adalah fi'il madhi. Contohnya daraba,
dia telah memukul, kataba dia telah menulis, istakhraja dia telah meminta keluar, maka fiil-fiil ini menunjukkan atas zaman yang telah lewat, ya, atau telah lalu, ya, dari zaman ketika dia bicara. Artinya ketika kita mengucapkan doroba, kejadiannya telah berlangsung pada masa lalu. As-saniyah al-fi'lul mudhari'u mislu yadribu, naktubu, nastakhriju. Wa yadullu 'ala zamanil hali ay zamanit takallumi. Wa zamanil mustaqbali. Famasalan law qulta yahsudul fallahu az-zar'a faqad yakunu al-fallahu yahsudu fi asna'i takallumi fayakunu yahsudul hali wa qad yakunu al-ma'na sayahsudul fallahu az-zar'a ay ba'da zamani takallumi fayakunu yahsudul mustaqbali fal mudhari'u lahu zamanani al-halu wal istiqbalu. Yang kedua, fi'il mudhari' contohnya yadribu, dia sedang memukul, naktubu, kami sedang menulis, tastakhriju, engkau sedang meminta keluar, maka semuanya ini adalah fi'il. Dia menunjukkan atas waktu yang sedang berlangsung atau zaman yang berbarengan dengan waktu bicara. Jadi pas ngomongnya memang sedang kejadian, sedang berlangsung. Dan juga bisa zaman yang akan datang. Jadi fi'il mudhari' itu bisa untuk sekarang atau akan datang. Contohnya kalau engkau mengatakan petani memanen tanam-tanaman, maka terkadang, ya, petaninya itu sedang memanen pada tengah-tengah pembicaraan. Jadi pas lagi ngomong, pas memang sedang proses memanen. Maka memanennya itu untuk sekarang. Dan terkadang maknanya itu dia akan memanen, ya, setelah bicara, ya. Jadi memanennya itu di waktu yang akan datang. Maka fi'il mudhari itu bisa dua zaman, bisa sekarang, bisa akan datang. Jadi fi'il mudhari itu bisa sedang berlangsung berbarengan dengan pas bicara, atau baru akan dilakukan setelah selesai ngomong, ya. As-salisah, yang ketiga adalah fi'lul amri mislu idrib, uktub, istakhrij fa yadullu ala talabil fi'li fi zamanil mustaqbali ay ba'da takallumi. Wa ba'da an 'arafna aqsamal fi'li. Oh, ini beda lagi. Afwan dulu. Yang ketiga fi'il amr contohnya idrib, pukullah, uktub, tulislah, istakhrij, ya, minta keluarlah. Maka ini menunjukkan atas meminta atau menuntut adanya perbuatan pada zaman yang akan datang atau setelah bicara. Ya, kalau fi'il amr kan baru akan dilakukan kalau sudah diperintah. Berdirilah baru setelah ada yang bicara seperti itu baru kejadian berdiri, ya. Ini fi'il amr, ya, waktunya pasti akan datang. Wa ba'da an 'arafna aqsamal fi'li nuridu an nu'tiya likulli fi'lin alamatun. Alamatan, ya. Benar, alamatun. Nuridu an nu'tiya likulli fi'lin alamatun tumayyizuhu 'anil fi'lil akhari. Setelah kita mengenal pembagian fi'il, kami ingin memberikan tanda-tanda yang membedakan setiap fi'il agar bisa dibedakan dari fi'il yang lain. Fa'alamatul fi'lil madi hiya ta'u ta'nisi sakinati mislu darabat, katabat, istakhrajat. Fahadihi af'alun madiyatun liwujudi ta'i ta'nisi fi akhiriha. Wa summiyat ta'u ta'nisi li'annaha tusta'malu ma'al inasi. Taqulu katabat hindun ad-darsa. Maka tanda fi'il madi yang pertama adalah adanya ta' ta'nis sakinah, tak ta'nis yang sukun. Contohnya dorobat, katabat, istakhrajat. Maka ini adalah fi'il madi karena keberadaan tak ta'nis pada akhirnya. Dan dinamakan tak sebagai tak ta'nis karena dia digunakan bersama perempuan. Contohnya kau mengatakan katabat hindun ad-darsa, ya. Hindun telah menulis pelajaran. Kan nggak boleh kita bilang katabat zaidun ad-darsa, nggak boleh. Yang namanya ta'nis sakinah hanya boleh digunakan untuk perempuan, ya, katabat hindun, fatimatu, zainabu, dan seterusnya. Misalu qala Allah Ta'ala qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Faqalat fi'lun madin liwujudi ta'i ta'nisi fi akhirih. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, qalat, ini istrinya Firaun, ya. Istrinya Firaun berkata, nah, ini kan qalat, ada ta'nis di situ, maka qala pasti fi'il madi, ya.
Ia berkata, wahai Rabbku, bangunkanlah di sisimu rumah ya untukku di surga. Maka qalat adalah fi'il madi karena adanya ta ta'nis pada akhirnya. Wa alamatul fi'lil mudhari hiya lam. Mislu lam yadrib, lam yal'ab, lam yastakhrij. Taqulu lam yuhmil Zaidun ad-darsa. Fayuhmil mudhari'un bidalili wujudi kalimati lam fi awwalihi. Falam la tadkhulu illa 'ala al-fi'lil mudhari. Dan tanda fi'il mudhari adalah lam. Yang lebih umum dari itu adalah masuknya huruf jazm gitu ya. Karena nggak cuma lam kan, bisa lam, lamma, alam, alamma ya. Contohnya lam yadrib, cuma ini untuk pemula jadi biar gampang lam aja ya. Contohnya lam yadrib, ia tidak memukul, lam yal'ab, dia tidak main, lam yastakhrij, dia tidak minta keluar. Taqulu, engkau mengatakan lam yuhmil Zaidun ad-darsa. Zaid tidak mencampakkan pelajaran ya. Jadi Zaid ini orangnya fokus, tidak mencampakkan ya pelajaran. Fayuhmil fi'lun mudhari, dengan dalil adanya kata lam di depannya. Maka lam itu tidak masuk kecuali atas fi'il mudhari ya, karena memang huruf-huruf jazm itu tidak masuk kecuali pada fi'il mudhari. Nah. Misalu qala Allah Ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Fayalid wa yulad wa yakun af'alun mudhari'atun bidalil lam. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala lam yalid. Nah, ini kan ada lam. Wa lam yulad, lam yagi. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Maka yalid, yulad dan yakun adalah fi'il mudhari dengan dalil adanya lam. Wa fi'lul amri alamatuhu wahidatun murakkabatun min amrayni. Fala budda min wujudihima ma'an kay takunal kalimatu fi'la amrin wa huma dilalatu 'ala talabi. Dan fi'il amr itu tandanya ada satu, tapi satunya ini disusun dari dua perkara, maka harus ada keberadaan keduanya bersama-sama supaya katanya itu menjadi fi'il amr. Yang pertama dari yang kedua adalah dia harus menunjukkan atas makna meminta ya. Dilalatu 'ala talabi biqabulihi ya al-mukhatabati, dengan menerima ya mukhatabah. Mislu uktub ya. Contohnya adalah uktub fa huwa fi'lu amrin li'annahu yadullu 'ala talabi ay talabil kitabati wa yaqbalu ya al-mukhatabati. Naqulu uktubi ya. Apa tadi? Kita lagi bahas ini ya. Ciri fi'il amr, dia harus menunjukkan atas makna meminta sesuatu. Kemudian dia harus bisa menerima ya mukhatabah. Contohnya uktub, tulislah. Maka uktub adalah fi'il amr karena dia menunjukkan atas makna meminta. Atau meminta al-kitabah, meminta orang untuk menulis. Dan ia pun bisa menerima ya mukhatabah. Kita katakan uktub menjadi uktubi. Nah. Faqabilat hadhil kalimatu al-ya'a allati tusta'malu li khitabil inasi. Taqulu uktubi ya Hindu ad-darsa. Maka kata uktub menerima ya, maka kata ini menerima ya yang digunakan untuk memerintahkan kata ganti orang kedua perempuan ya. Taqulu uktubi, tulislah olehmu wahai Hindun ad-darsa, pelajaran. Ini ya mukhatabah namanya, yaitu ya yang digunakan untuk domir anti. Misalu mana sih? Wa mislu idribil musi'a fadribi fi'lu amrin lidilalatihi 'ala talabi ay talabil kitabati. Loh, kok kitabati? Ini typo ya, harusnya lidalalati 'ala talabi ay talabid darbi ya. Kan kalimatnya idribi, nih keliru nih. Wa wujudi ya'il mukhatabati fi akhirih. Dan contohnya pukullah orang yang berbuat jahat ya. Maka idribi adalah fi'il amr karena menunjukkan atas perintah, yaitu perintah untuk memukul dan adanya ya mukhatabah pada akhirnya.
Misalu qala Allah Ta'ala fakuli washrabi wa qarri aina. Fakuli washrabi wa qarri af'alu amrin lidalalatiha ala talabi wa wujudi ya'il mukhatabati fi akhiriha. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, fakuli washrabi, ya maka makanlah dan minumlah, wa qarri aina, dan tenangkanlah pandangan matamu. Maka kuli, ishrabi dan qarri semuanya adalah fil amar karena menunjukkan atas makna meminta dan adanya ya mukhatabah pada akhirnya. Yang harus menjadi catatan adalah kadang-kadang pemula itu suka salah sebut ya. Jadi kalau fi'il madi sama fi'il mudhari itu na'at man'ut sunannya. Tapi kalau fi'il amr mudhaf ilaih. Jadi fi'il madi itu kalau ma'rifat berarti bilangnya al-fi'lul madi, itu kalau ma'rifat. Kalau nakirah fi'lun madin tanpa ya. Jadi langsung fi'lun madin. Nah, fi'il mudhari cara ngomongnya al-fi'lul mudhari'u, itu kalau ma'rifat. Kalau nakirah fi'lun mudhari'un. Kalau fi'il amr kalau ma'rifat fi'lul amri. Kalau nakirah fi'lu amrin ya. Jadi kalau fi'il madi dan fi'il mudhari ini na'at man'ut, tapi kalau fi'il amr dia mudhaf ilaih ya. Nah. Wa ammal harfu fa'alamatuhu hiya adamu qabuli ay alamatun min alamatil ismi. Gimana sih? Wa ammal harfu fa'alamatuhu hiya adamu qabulin ay alamatin min alamatil ismi wal fi'li. Bima'na anna alamatil asma'i hiya at-tanwinu wa dukhulu al wal isnadu ilaihi wa alamatul fi'li hiya ta'u tanisi wa lam wa dilatu ala talabi ma'a qabulihi ya al mukhatabati fanati bil kalimati wa nakhtabiru alaiha jami'a alamatil ismi wal fi'li fa idza lam taqbalha fa hiya harfun. Oke. Adapun huruf maka tandanya adalah tidak bisa menerima salah satu dari tanda-tanda isim atau fi'il. Maknanya kalau ada tanda isim seperti tanwin, masuknya al dan isnad ilai, kemudian ada tanda fi'il seperti tak ta'nis, lam dan menunjukkan atas makna permintaan, kemudian menerima ya mukhatabah, maka kita datangkan satu kata lalu kita uji seluruh tanda-tanda isim dan fi'il tersebut. Maka apabila tidak ada maka apabila dia tidak menerima satu pun dari tanda fi'il atau isim, maka dia adalah huruf. Jadi simpelnya huruf itu yang bukan fi'il sama yang bukan isim, gitu aja udah. Ya. Itu simpelnya. Mislu fi an ala ila. Fa idza akhadna ila masalan wajadnaha la taqbalu tanwina wa la taqbalu al fala naqulu al ila wala tasluhu lil isnadi wala taqbalu ta'at ta'nisi fala yuqalu illat wala lam fala yuqalu lam ila walaysa fiha dilalatun ala talabi wala taqbalu ya al mukhatabati fatakunu harfan. Contohnya fi an ala dan ila. Misalnya kita ambil dari 4 contoh yang disebutkan itu ila. Kita mendapati bahwasanya ila enggak bakal bisa dikasih tanwin ya, ilan enggak mungkin. Dan tidak pula bisa menerima al. Maka jangan kita katakan al-ila, nggak bisa. Dan tidak bisa juga disandarkan, ya. Nggak bisa ila itu disandarkan. Dan tidak pula menerima tatanis, maka tidak dikatakan ilat, ya. Ada tatanisnya enggak. Tidak pula menerima lam, maka tidak dikatakan lam ila. Dan tidak pula dia memiliki tanda, ya, memiliki petunjuk untuk meminta atau memerintahkan. Tidak pula dia menerima yang mukhatabah, maka ila adalah huruf. Karena ila nggak bisa tanwin, nggak bisa dikasih al, nggak boleh ada lam di depannya, tidak bisa disandarkan, dan seterusnya. Fakullu kalimatin taqbalu alamatan min alamatil ismi fahiya ismun, wa kullu kalimatin taqbalu alamatan min alamatil fi'li fahiya fi'lun, wa kullu kalimatin la taqbalu syai'an min alamatil ismi walal fi'li fahiya harfun. Maka setiap kata yang menerima satu tanda dari tanda-tanda isim, maka dia adalah isim. Dan setiap kata yang menerima satu tanda dari tanda-tanda fi'il, maka dia adalah fi'il. Dan setiap kata yang tidak bisa menerima satu tanda pun dari tanda isim ataupun fi'il, maka dia adalah huruf. Tanbihun. Peringatan.
Hadhil alamatus sabiqatu yastadillu biha fi halati kauniha mawjudatan fil kalimati wa fi halati qabulil kalimati laha famasalan naqulu innar rajula ismun lidukhuli alaihi wa naqulu rajulun ismun aidun liqabuli al fatasirur rajula. Oh. Baik, peringatan. Tanda-tanda yang terdahulu ini menjadi tanda bahwa dia adalah fi'il atau isim kalau dia ada pada suatu kata. Ya. Dan pada keadaan dia menerima kata tersebut, ya. Contohnya kita katakan ar-rajul adalah isim karena kemasukan al. Dan kita katakan rajul juga isim karena dia bisa menerima al, maka dia bisa berubah menjadi ar-rajul. Jadi gini. Kan ada kata ar-rajul. Maka dia adalah isim karena ada alnya. Apakah ketika alnya hilang lalu dia bukan isim? Tentu kita katakan dia adalah isim, ya. Jadi semua yang bisa menerima al, dia adalah isim. Sekalipun tidak ada alnya. Jadi tanda yang dijelaskan itu adalah kalau ada maka dia isim. Tapi bukan berarti kalau tidak ada maka dia bukan isim, ya. Misalnya ada kata kitabun. Apakah kitabun isim? Kita katakan isim. Kok nggak ada tandanya? Nah, nggak mesti. Jadi nggak mesti isim itu ada tandanya. Kalau ada tandanya maka dia, misalnya ada alnya, al-kitabu, maka jelas dia adalah isim karena ada alnya. Tapi bukan berarti kalau nggak ada alnya dia bukan isim, ya. Jadi jangan jadikan tanda sebagai syarat kalau dia isim. Jadi kalau nggak ada tandanya berarti bukan isim, itu keliru juga, ya. Keliru kalau kita mengatakan bahwa fi'il, isim sama huruf itu harus punya tanda. Kalau nggak ada tandanya berarti bukan fi'il atau isim. Justru gini, kalau sesuatu udah dikatakan sebagai isim maka dia selamanya adalah isim. Jadi misalnya kita menemukan kalimat, ya, dzalikal kitabu la raiba fi. Kan di situ alkitab isim karena ada alnya. Maka kita katakan kitabun isim, ya. Nggak mungkin dia akan berubah menjadi yang lain. Itu maksud dari ucapan musannif di sini. Nah, baik, ya, barangkali sampai di sini semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.